Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Zibru, kemudian Oktavian Tadwi, yang ketiga Eri Meta, kemudian Oktito Nanda, akan sedikit menjelaskan tentang CMS Drupal. Untuk yang pertama, pengertian dari CMS Drupal sendiri, yaitu Drupal menjadi aplikasi database bersifat terbuka atau open source, di mana dalam pembangunannya menggunakan bahasa pemrograman berupa PHP. Pembuatan aplikasi database ini sudah memiliki lisensi atau perizinan dari GPL. Drupal dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh semua orang, sehingga dalam penerapannya dapat digunakan oleh siapa saja, serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Database ini banyak digunakan oleh pemilik website karena memiliki kapasitas memori sedikit dan cukup ringan, sehingga tidak berpengaruh pada kecepatan laptop atau komputer. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Drupal merupakan salah satu content management system atau CMS bersifat open source, di mana semua orang dapat menggunakan dan menerapkan sistem ini pada website mereka. Tujuan dari penerapan di dalam website bukan hanya sebagai database pembentuk website, melainkan juga sebagai database untuk meningkatkan serta mengembangkan website. Fungsinya Untuk fungsi penerapannya dalam sebuah website tentunya memiliki fungsi yang akan berpengaruh terhadap website itu sendiri. Fungsi dari penerapan Drupal antara lain yang pertama, software konten personal atau perusahaan. Penggunaan database ini memberikan kemudahan bagi personal, perusahaan atau kelompok yang ingin membuat website sendiri maupun mengisi konten pada website secara mudah. Hal ini dikarenakan Drupal merupakan database berbasis konten marketing system. Dalam penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, sebagai media sosial dan situs belanja online. Penggunaan yang fleksibel serta mudah maka menjadikannya pilihan untuk diterapkan pada situs media sosial atau situs belanja. Dalam penerapan pada situs belanja online, maka pemilihan database yang tepat menggunakan Drupal Commerce. Fungsi yang ketiga, yaitu sebagai aplikasi internal. Pembuatan aplikasi internal dapat dilakukan dengan mudah menggunakan database ini. Tidak hanya pembuatan aplikasi, namun juga dalam pembuatan website internal dari perusahaan maupun pribadi. Kemudian fungsi yang keempat, membuat profil produk. Pembuatan profil produk unggulan dapat dilakukan dengan database ini. Didukung dengan plugin-plugin canggih menjadikan kemudahan dalam pembuatan profil produk perusahaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan Drupal, yang pertama, mempunyai arsitektur yang update dan aman, karena untuk keamanan seringkali dirilis secara berkala. Yang kedua, sangat mudah dikembangkan karena tersedia banyak modul yang dapat dimanfaatkan pengguna dalam menambah kemampuan website sesuai kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, mempunyai komunitas yang lebih besar, sehingga mampu memberikan support pada penggunanya melalui drupal.org. Kemudian aplikasi Drupal bisa diskalakan dengan mudah dan mendukung multi-site. Kemudian mempunyai banyak tema yang dapat diterapkan, dan kelebihan yang terakhir yaitu Drupal memiliki sifat yang fleksibel, sehingga siapapun bisa membuat website melalui Drupal. Untuk kekurangan dari CMS Drupal, yaitu dalam pembangunan sebuah website melalui Drupal, para penggunanya harus belajar lama jika dibandingkan dengan CMS WordPress. Drupal seringkali menghabiskan resource server yang cukup banyak apabila kita tidak men-tweaknya secara benar. Dalam mencari pengembang Drupal, jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan mencari pengembang Joomla atau WordPress. Terkadang website besar dari modul contribute dapat menjadi isu. Dan yang terakhir, kekurangan terakhir menurut kelompok kami adalah apabila kita tidak menemukan pengembang Drupal, maka pembuatan custom modul akan terasa lebih sulit. Kemudian untuk perusahaan instalasi besar yang memakai CMS Drupal akan dilanjutkan oleh saudara Zibro.
Silakan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan eh, melakukan pengecekan situs apa sih yang memakai CMS Drupal. Ini ada beberapa situs, ada 5 situs besar yang memakai CMS Drupal. Di antaranya adalah Tesla, perusahaan mobil listrik, kemudian Nokia, perusahaan teknologi telepon atau handphone, kemudian MCD Australia, kemudian OVH, penyedia jasa server, kemudian ini NASA, Badan Peneliti Luar Angkasa. Untuk pengecekan tersendiri ada 2 cara. Dengan yang pertama itu dengan menggunakan cms.org. Kemudian menggunakan plugin Bubblizer. Yang pertama, coba untuk melakukan pengecekan terhadap situs Tesla, apakah Tesla.com ini menggunakan Drupal atau tidak. Ternyata Tesla ini menggunakan Drupal versi 8. Ini informasi yang ditampilkan dari situs cms.org. Kemudian kita tambahkan ini, oh, kita ngecekkan dengan menggunakan plugin Localizer. Kita tunggu proses penginstalan selesai. Oke, kita buka salah satu situs lagi. Apakah ini benar-benar menggunakan CMS Drupal? Kita cek, ternyata benar. Uh, Situs Nokia.com ini menggunakan CMS Drupal. Kita bisa lihat apa saja sih yang menggunakan CMS Drupal ini. Ada situs Zoho, kemudian ini OVH nih. Kita coba cek. Ini situs penyedia server. Nah, dia menggunakan Drupal. Plugin ini sering saya gunakan untuk pengecekan teknologi apa sih yang dipakai dari situs tersebut. Oke, kemudian lanjut ke proses instalasi CMS. Di sini ada 2 cara proses instalasi, yaitu dengan media localhost atau server, atau menggunakan server dari PC atau laptop pribadi, kemudian menggunakan hosting. Kali ini saya akan menampilkan cara instalasi CMS Drupal menggunakan hosting karena saya rasa paling cepat dan paling tidak rumit. Di sini ada dapat kekurangan dari CMS Drupal, yaitu menggunakan resource yang sangat gede. Oke, langsung saja. Ini tampilan dari cPanel Hosting. Ada banyak tampilan hosting, dan kita pilih portal CMS.
Dan lanjut ke scroll ke bawah, kita cari Drupal. Nah, kita di versi mana yang akan kita install, versi 9, 8, 7, 6. Saya akan memilih versi yang terbaru 9. Kemudian kita pilih pilih domain mana yang akan diinstal. Dan direktorinya kita kosongin. Passwordnya Drupal 14 dan kita klik install. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita coba cek. Nah, kira-kira timelinenya dulu seperti ini. VMS Drupal, kita login kita ke tampilan backend dari Drupal. Nah, ini dia tampilan dari backend Drupal. Kita bisa menambahkan konten. Klik add content, artikel. Nah, ini ada pilihan ini basic text atau artikel. Kita coba masukkan artikel. Jika sudah, kita save. Nah, kita coba view dari front end dari Drupal. Tampilannya seperti ini. Ini konten yang tadi kita publish. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kira-kira seperti itulah proses instalasi Drupal dari via hosting. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, mungkin cukup itu saja ya terkait CMS Drupal dari kelompok 11. Mungkin ada tambahan atau saran atau bahkan mungkin koreksi, mungkin nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.